Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, kita akan lanjutkan ke pembahasan signal analysis in time frequency domain. Jadi dalam domain frekuensi ya. Jadi di sini yang pertama dibahas adalah Fourier series dan Fourier transformation. Jadi chapter ini sebenarnya menerapkan konsep yang kita pelajari sebelumnya, yaitu antara korelasi antara sinyal dengan sinyal referensinya, atau yang kemarin contohnya adalah dengan sinyal EEG. Jadi sinyal EEG kemudian dicocokkan dengan sinyal sinus untuk mencari oscillatory behavior-nya atau komponen frekuensi berapa yang ada di sinyal EEG tersebut. Nah, pada bahasan kali ini juga nanti akan dijelaskan tentang komputasi yang lebih efisien untuk melakukan hal yang sama, yaitu untuk mencari atau mengetahui oscillatory behavior-nya. Jadi oscillator behavior ini sebenarnya adalah untuk mencari informasi dari suatu sinyal, jadi pada rentang frekuensi tertentu. Jadi oscillatory kemarin kalau masih ingat bentuknya dia kayak radian gitu ya. Jadi dia akan berputar sesuai lingkaran rotasi namanya. Jadi nanti dalam rotasi itu akan jadi bentuk omega atau bentuk frekuensi, tapi dalam bentuk radian. Nanti tinggal diubah ke dalam bentuk hertz. Nah, nanti di sini juga pakai konsep itu, tapi nanti dalam domain frekuensi. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah coba untuk lakukan korelasi dari antara EEG dengan sinyal sinus ya, range-nya kan ada beberapa range, yaitu 1 sampai 25. Perpindahannya 0,5. Jadi di awal kan kemarin kita coba 1 atau 2 sinyal sinus dengan frekuensi 6 sama 14. Kemudian kita coba juga dengan variasi frekuensinya yang banyak, yang pakai range. Jadi perpindahannya setiap 0,5, jadi mulai 1, kemudian 1,5, 2, dan seterusnya sampai 25. Dan di situ kan memang komputasinya lumayan ini ya, banyak karena diulang terus. Ininya diulang kemudian digeser, juga ada time shift-nya karena ada cross correlation. Nah, dari itu pun sebenarnya apakah kita cukup yakin kalau misalnya komponen frekuensinya sudah nggak ada yang terlewat. Jadi dengan kenaikan 0,5 itu apakah sudah cukup atau memang kita harus turunkan lagi ke 0,1 atau gimana? Nah, itu nanti kita akan jawab di sini. Apakah memang harus pakai interval yang lebar, tapi sinusnya sedikit, jadi akan lebih cepat, atau nanti intervalnya dipanjangkan, tapi sinusnya disedikitkan. Nah, itu tinggal pilihan ya. Nanti kita akan coba. Nah, di sini sebenarnya nggak cuma membahas tentang oscillatory behavior ya, tapi juga cara lain atau alternatif lain untuk merepresentasikan sinyal. Jadi sebenarnya kan kemarin kita mengkombinasikan sinus ya, jadi dari suatu sinyal kemudian ditebak dari beberapa sinus kombinasi nanti kan ketemu nanti untuk membentuk suatu sinyal itu. Jadi karena gabungan. Nah, nanti gimana caranya untuk menemukan kombinasi sinus yang tepat? Karena kalau misalnya kombinasinya bagus, nanti berarti kan sudah bisa merepresentasikan sinyal itu. Nah, caranya gimana untuk tahu representasinya sudah bagus atau belum? Yaitu dengan melihat koefisien korelasinya. Jadi kalau semakin berkorelasi korelasinya tinggi atau semakin berkorelasi, ya berarti dia representasinya sudah semakin mendekati dengan yang sesungguhnya atau merepresentasikan suatu sinyal. Istilahnya di sini namanya representasi. Jadi sudah bisa menjelaskan atau merepresentasikan bentuk sinyal tersebut. Nah, ini biasanya representasi sinyal ini dikenal dengan 2 macam ya. Ada yang frequency domain representation atau time domain. Nah, yang kemarin time domain sudah, yang sekarang ini yang frequency domain representation. Jadi kalau frequency domain representation ini berarti kan kita harus diubah dulu ke bentuk frekuensi. Jadi cara atau metode untuk mengubah dari time domain ke frekuensi domain ini dikenal dengan biasanya namanya signal transformation atau transformasi sinyal. Nah, biasanya yang kita kenal adalah transformasi Fourier. Sebenarnya nggak cuma Fourier, nanti ada banyak, tapi yang paling umum atau yang paling mudah digunakan adalah transformasi Fourier. Jadi di sini syarat untuk transformasi sinyal itu baik maupun nanti
domain waktu atau domain frekuensi itu harus bentuknya atau harus sifatnya interchangeable. Jadi harus bisa saling diubah ke keterbalikannya. Jadi misalnya domain waktu diubah ke frekuensi, harus bisa juga dikembalikan lagi ke waktu. Itu syarat utamanya. Jadi harus interchangeable. Jadi macam-macam transformasi nanti banyak dan semuanya pasti interchangeable atau ada ekuasi untuk dikembalikan lagi ke waktu. Jadi domain waktu. Jadi nanti harus bisa seperti itu. Dan kemudian biasanya representasinya memuat dua hal, antara continue sama discrete. Sebenarnya kalau continue kemarin kita juga sudah belajar sekilas. Kalau continue itu syaratnya, cirinya adalah pakai fungsi matematis ya. Biasanya fungsi integral. Kalau yang discrete biasanya pakai sequence. Jadi bentuknya nanti adalah sum gitu ya, summation ya. Jadi bentuknya sequence-sequence atau titik-titik atau poin-poin gitu. Nah, jadi nanti di sini akan dijelaskan juga. Kemarin kan kalau misalnya time domain kita cuma bicara tentang discrete. Nah, kalau yang di sini nanti kita akan bahas sedikit tentang continue, karena kalian juga sudah banyak pakai di matematika teknik ya. Saya di sini cuma review aja, karena teknisnya kemarin Pak Akif sudah bilang kalau kalian sudah jago di continue, jadi cuma review aja. Karena nanti pun pengolahannya nanti akan dilakukan secara komputasi ya, jadi secara diskrit. Tapi kita perlu tahu juga continuousnya seperti apa, karena memang untuk menemukan diskrit itu diawali juga dari continue. Jadi diawali dengan menghitung secara matematis di dalam kertas gitu ya, dihitung-hitung secara manual, karena memang waktu dulu belum ada yang namanya komputer. Tapi untungnya sekarang semua komputasi dilakukan dengan komputer, jadi nggak perlu lagi hitung manual ya, karena nanti sinyalnya panjang banyak. Jadi jangan khawatir untuk transformasi nanti kita lakukan pakai digital ya. Jadi discrete nanti bentuknya, karena nanti langsung kita tulis code pakai komputer atau nanti pakai coding. Nah di sini istilah yang identik dengan di domain frekuensi itu adalah spektral atau spektrum. Jadi kalau orang ngomong spectral density, spectral respon atau respon spektrum atau apalah, itu pasti identiknya dengan domain frekuensi. Jadi meskipun tidak dikatakan secara jelas dia adalah frekuensi, tapi kalau kita udah tahu spektral atau spektrum itu pasti ngomongnya adalah di dalam domain frekuensi ya. Jadi ini sudah identik. Jadi sudah tidak bisa terlepas. Nah, di sini sebenarnya kita sudah banyak tahu tentang Fourier. Jadi kalau misalnya Fourier, karena dia transformasi juga, jadi sebenarnya dia kan namanya Fourier series ya, tapi karena dia fungsinya adalah untuk transformasi, jadi orang lebih sering mengatakan dia sebagai Fourier transformation. Jadi untuk mengubah sinyal dalam domain waktu ke domain frekuensi. Nah, karena dia sebenarnya intinya adalah Fourier series atau sebenarnya kita yang sebutnya adalah deret Fourier. Jadi ya sama, tiap sekuensnya dia akan lakukan korelasi dari masing-masing titik baik dalam bentuk kontinu ataupun analog. Kalau misalnya dalam bentuk kontinu ya secara perhitungan integral itu, kalau nanti bentuk diskrit ya bentuk ini ya komputasi. Nah, kalau bentuknya analog atau kontinu atau analog ya, itu biasanya nanti representasinya adalah bentuk plot. Jadi plotnya kayak kemarin, plot antara seperti ini. Ini untuk yang time domain. Yang sebelah kiri ini, nah time domain bentuknya dia plot antara waktu terhadap amplitude. Di sini amplitude adalah tingginya suatu sinyal itu ya. Jadi nanti berdasarkan waktu. Tapi nanti kalau misalnya untuk frekuensi, biasanya dia bentuknya frekuensi terhadap magnitude dan frekuensi terhadap fasa. Tapi untuk kalau misalnya ini kan kita bicara dalam bentuk discrete. Kalau untuk bentuk waktu, bentuk continue, kalau yang di domain waktu ya sama equation gitu ya, bentuknya integral. Tapi kalau frekuensi dia bisa diequationkan, meskipun dalam continue ya, dia bisa diequationkan, tapi tergantung pada bentuknya. Jadi nanti kalau misalnya bentuknya dia periodik, berarti equationnya juga antara nggak ada rentang spesifik frekuensi. Tapi kalau nanti dia apriodik, berarti nanti ada rentang tertentu dalam frekuensinya. Jadi frekuensinya lebih spesifik lagi nanti di equationnya ya. Ya, ini mungkin juga ada kenapa sih kita harus mengubah
sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi ya. Mungkin kalau misalnya dilihat seperti ini contohnya yang kemarin, kalau kita cuma lihat dari domain waktu, kita belum tentu bisa merepresentasikan sinyal atau kita bisa dapat informasi dari sinyal. Contohnya kalau di sinyal EEG kayak gini, bentuknya waktu dan dia tidak ada periodik atau benar-benar random sama sekali, nggak berulang, nggak ada pola. Nah, itu akan susah meskipun dilihat dari min-nya atau maksimum minimumnya, dia akan belum tentu bisa merepresentasikan semua informasi yang ada di dalam time domain. Tapi kemudian kalau diubah ke bentuk frekuensi, kita bisa lihat nilainya rentangnya berapa. Bahkan kalau misalnya neurologis pun yang bentuknya khusus menangani tentang EEG, mereka pun juga lihat dari spectral representation. Kalau misalnya saya ngomong spectral berarti dalam domain frekuensi ya. Jadi spectral representation untuk mempelajari EEG mereka juga pakai frekuensi. Contohnya kalau misalnya kemarin ada ya waktu sinyal ini berarti tingginya di antara 8 Hz. Berarti antara dia gelombang alfa. Nah, untuk yang neurologis juga sama. Jadi mereka mendefinisikan sinyal EEG itu dari frekuensi. Nanti ada yang namanya kayak gelombang alfa ini tadi dia 8 sampai 12 Hz. Nah, itu terjadi saat subjeknya rileks atau mungkin dia istirahat tapi matanya tertutup tapi tidak tidur. Nah, kayak gitu dia muncul biasanya antara range itu. Nah, kemudian kalau misalnya gelombang delta, misalnya delta itu antara 0 sampai 4. Nah, itu biasanya saat benar-benar deep sleep atau tidur yang dalam kondisi nyenyak sekali ya. Nah, itu biasanya muncul. Kalau dia muncul dalam keadaan tidak tidur atau deep sleep, ada indikasi untuk ada penyakit atau abnormalitas. Nah, jadi dari informasi sinyal dalam bentuk frekuensi ini akan banyak ada tambahan ya. Jadi kita bisa tahu kondisi seseorang kalau misalnya frekuensinya berubah. Jadi kalau cuma dari waktu, kita cuma lihat amplitudenya kayak gitu aja. Tapi tanpa tahu, oh dia kondisi kayak gini, bentuknya waktunya gimana. Karena pasti akan berbeda lagi bentuknya. Nanti tiap orang pun beda pasti. Jadi nggak akan bisa dilihat kalau dalam bentuk waktu. Tapi ini sebenarnya pun tergantung nanti sinyal yang kita olah ya. Jadi harus disesuaikan. Ini salah satu contoh kalau misalnya kita butuh di domain frekuensi. Nanti lihat lagi kalau misalnya sinyal EMG, misalnya waktu kontraksi dia butuh berapa, kalau tidak berapa. Nah, kita harus lihat masing-masing cirinya dari sinyal. Kalau memang dia butuh frekuensi, ya ubahlah ke bentuk frekuensi untuk lebih mudah. Tapi nanti kalaupun memang frekuensi sama waktu, boleh. Jadi karena memang kalau misalnya EEG ini nanti pun nggak hanya frekuensi aja, nanti ada waktunya. Jadi kapan saat dia muncul gelombang delta misalnya, nanti waktu kesekian. Kalau misalnya delta untuk di orang normal hanya muncul sekali atau 2 kali, itu pasti masih normal. Tapi kalau udah lebih dari 3 kali, nanti udah muncul abnormalitas seperti ininya. Itu berarti kan kita butuh nggak cuma frekuensi atau nggak cuma time, tapi dua-duanya, time frekuensi domain. Nanti ada lagi di belakang. Nanti mungkin sekilas saya sebutkan ada nanti namanya STFT, Short Time Fourier Transform, atau nanti ada wavelet. Jadi nanti nggak cuma mengolah salah satu, tapi dua-duanya diolah. Jadi nanti informasinya plotnya jadi bisa agak 3 dimensi. Jadi ada frekuensi, waktu, sama magnitude. Tapi ini kita belajar dulu untuk yang frekuensi domain ya. Nah, ini untuk yang kita bicara dulu transformasi di yang sinyal kontinu ya. Kalau yang sinyal kontinu kemarin sebenarnya kita pakai yang paling gampang adalah sinyal sinusoid ya. Sinyal sinusoid ini kan disebut sebagai sinyal basic atau basic waveform yang fungsinya sangat spesial di sinyal. Jadi paling banyak dipakai, paling banyak dijadikan dasar untuk pengolahan metode atau mengembangkan suatu metode karena memang sinyal sinus ini simple. Jadi dia mudah dibuat karena cuman sin omega atau cos omega t. Selain itu juga dia bisa merepresentasikan dengan baik antara domain waktu sama domain frekuensi. Jadi dia sering dijadikan penghubung antara kedua domain tersebut. Jadi sifat-sifat atau propertiesnya dari sinyal sinusoid yang kenapa yang membuat dia sering dipakai untuk transformasi itu yang pertama adalah sinyal sinusoid ini hanya memiliki energi pada satu frekuensi. Jadi disebut juga frekuensi of sinusoid.
Kenapa? Karena saat satu gelombang, satu puncak dan satu theta, dia hanya punya ya satu frekuensi itu tanpa ada frekuensi lain. Misalnya satu puncak dan satu gelombang, ya cuman 1 Hz. Nanti kalau dua puncak, dua lembah, ya 2 Hz. Jadi tanpa ada gabungan antara satu sinyal terdiri dari um, beberapa frekuensi gitu ya. Nanti kalau misalnya kita bicara tentang wavelet, bentuknya beda lagi. Dia bentuknya kayak kemarin kalau kalian lihat lagi ada Doppelgauge, bentuknya sudah nggak satu puncak satu lembah. Bisa jadi dia lembahnya kecil, kemudian puncaknya lebar. Nah, karena di dalamnya ada beberapa frekuensi. Nah, itu lebih kompleks lagi. Nah, di sini sinyal sinus cuma satu frekuensi atau satu energi pada satu bentuk. Jadi bisa kita sebut sebagai frekuensi of sinusoid. Nah, kemudian yang kedua, sinyal sinusoid ini bisa dijelaskan melalui 3 parameter, yaitu cukup 3 aja. Jadi cukup magnitude atau amplitudenya, cukup fase, sama frekuensi. Jadi kayak yang di plot yang tadi di awal, dia cuma dapat magnitude, fase, sama frekuensi, dia sudah bisa merepresentasikan suatu sinyal secara utuh. Jadi dengan sinyal sinusoid itu. Kemudian untuk mengubahnya dari domain waktu ke frekuensi atau balik lagi ke waktu, itu pun juga mudah. Jadi pakai equation matematis tanpa ada constraint apapun, jadi hanya mengikuti kaidah matematisnya aja. Jadi kalaupun nanti bentuknya ini ya, yang ini masih domain waktu, jadi nanti tinggal masukkan aja bentuknya magnitude, fase, dan frekuensi. Kalau yang dari domain frekuensi ya, mau diubah kembali ke bentuk waktu ya tinggal dimasukkan ke sini. Dari nanti frekuensi kita bisa dapat dari 2πf atau 2π per T. Kemudian nanti dapat dari amplitude, itu amplitude ya A-nya ini, atau magnitude ya. Kemudian nanti untuk fase, untuk pergeseran waktunya, T-nya. Jadi dari 3 itu pun bisa sudah langsung dikembalikan lagi ke waktu. Jadi tinggal digabungkan antara properties yang pertama sama yang properties kedua. Nah ini kemudian kalau yang sinusoid decomposition. Jadi decomposition ini dipisah-pisah atau dipecah-pecah gitu ya. Jadi dianggapnya di sini kalau kita bisa mentransformasi suatu sinyal yang umum ke sinusoid, berarti bisa juga sebaliknya. Jadi kita bisa juga membentuk suatu sinyal dari gabungan sinus dari berbagai macam frekuensi gitu ya. Jadi kita kalau mau bikin suatu sinyal, bisa juga dari gabungan sinus yang macam-macam. Misalnya sinus 1 ini frekuensinya 1 Hz, kemudian 2 Hz, 3 Hz, atau macam-macam. Kayak yang waktu di tugas pertama, itu kan kalian jumlahkan antara 2 frekuensi ya. Kemudian nanti membentuk suatu bentuk yang baru. Nah, dengan kaidah ini, sinusoidal decomposition, ini menganggap bahwa semua sinyal yang ada di kehidupan nyata ini bisa didekati dengan suatu sinyal sinus. Jadi nanti tinggal dipisah-pisah aja. Sekompleks apapun bisa nanti dianggapnya adalah gabungan dari beberapa sinyal sinus dengan macam-macam frekuensi. Semakin macam-macam frekuensinya akan semakin kompleks. Jadi ini anggapannya dari anggapan untuk memudahkan suatu analisis ya. Jadi dianggap suatu sinyal yang ada itu adalah gabungan dari berbagai macam sinyal sinus. Jadi nanti kalau diequationkan ya bentuknya seperti ini. Apalagi kalau periodik ya. Jadi di sini sebenarnya syaratnya adalah yang periodik, jadi ya hanya berulang. Tapi untuk kasus yang tidak berulang pun nanti akan didekati dengan metode yang sama, yaitu sinyal sinusoidal decomposition, tapi nanti ada batas rentang tertentunya, jadi lebih dispesifikkan. Nah, di sini karena ada sinusoid dan bla 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 ini ya, kemudian C-nya ini adalah DC komponen atau sebenarnya offsetnya atau magnitude-nya atau amplitude-nya, atau misalnya kalau disebutnya A, itu ya C 0/2 ini. Jadi nanti Fourier series-nya atau deret Fourier-nya adalah gabungan atau sum dari bentuk sinyal sinusoid plus masing-masing fasenya. Jadi 2π MF1 T-nya. Jadi nanti ini sebenarnya kalian sudah kenal juga ya di matematika teknik. Jadi semuanya adalah digabungkan, di mana F-nya ini adalah frekuensi dari sinyal periodik. Jadi di sini ada F ya.
ada F1 bahkan. Jadi F1 ini sebenarnya nanti adalah fundamental frekuensi. Jadi nanti itu adalah komponen yang sebagai reference ya. M-nya ini adalah jumlah reference number-nya. Misalnya dia ada 4 bentuk ya, nanti akan digabung. Berarti M-nya di sini 4. Jadi M-nya ini adalah integral number-nya. Jadi mulai dari 1 sampai sekian, jadi pokoknya bentuknya integral nanti untuk penggabungan jumlahnya. Jadi nanti tinggal digabung. Jadi nanti kalau misalnya digabung, itu namanya adalah harmonic series. Jadi harmonic signal atau harmonic series. Jadi harmonic ini adalah suatu sinyal yang terdiri dari beberapa frekuensi yang digabung untuk membentuk sinyal lain. Jadi contohnya kayak ini, sinyal segitiga ini bisa kita dekati dengan 3 komponen frekuensi. Yang pertama yang sinus ini, yang besar ini, kemudian yang kedua 0,5 ya, kemudian yang terakhir. Jadi nanti kalau digabung, dijumlah, direkonstruksi ulang, dia bentuknya bisa segitiga. Meskipun nggak persis sama kayak selancip ini ya, meskipun nggak sepersis mungkin, tapi sudah bisa lumayan merepresentasikan. Jadi ini periodic signal, kalau didecompose dia bisa jadi 3 harmonic sinus. Jadi kita bisa ubah dari yang di sini didecompose atau dari yang ini direkonstruk. Jadi digabung. Kalau direkonstruk berarti digabung-gabung. Kalau didecompose berarti dipisah-pisah. Jadi bisa dibalik-balik ya. Jadi bisa mau dipisah atau mau digabung. Tergantung nanti butuhnya yang mana. Kita mau memisah-misah komponen atau mau digabung. Nanti pun kebutuhannya sama kayak analisis sama sintesis. Jadi kalau analisis, berarti dari sinyal yang utuh kita pisah-pisah. Kalau sintesis berarti membentukkan ya, membuat sesuatu sinyal dari beberapa equation. Berarti itu sintesis ya. Rekonstruksi biasanya untuk sintesis. Nah, kemudian lanjut untuk yang Fourier series, analysis, and Fourier transform. Jadi ini sebenarnya untuk analisisnya, jadi bukan sintesis ya. Karena analisis itu mencari informasi, kalau sintesis membuat atau mereplika atau membuat sesuatu dari atau mengekuasikan sesuatu lah sinyalnya, gitu ya. Jadi caranya gimana untuk dapat komponen sinusoidal yang tepat? Jadi tadi kan kita dari sini dikompos jadi 3, dapat nilai-nilai komponen frekuensinya. Nah, gimana caranya untuk merepresentasikan apakah itu sudah pasti atau belum? Nah, sebenarnya kita pakai sifat sinusoid tadi. Jadi di komposisi itu sudah berarti mengubah ke bentuk frekuensi dan sebaliknya. Artinya dia sudah pasti komponen frekuensinya. Kalau misalnya didapatkan komponen frekuensinya sekian, sekian, dan sekian, misalnya ada 3 titik ini ya, ini mungkin antara 1, kemudian 3 dan 5, ini 1, 3, dan 5, dia sudah pasti komponennya sinusoidnya seperti itu. Jadi sudah tepat lah istilahnya. Dengan pakai nilai fundamental frekuensi ini, kita juga bisa dapat plot untuk representasi baliknya atau time domain-nya. Tinggal kita ambil balik lagi ya. Tinggal kita cari nanti C-nya untuk yang kalau misalnya ini, nah di C ini atau komponennya sama tetanya atau fasenya. Jadi nanti kalau untuk direpresentasikan balik ya tinggal diubah lagi dari magnitud, frekuensi, dan bla bla bla, kita cari C-nya sama kita cari fasanya, fasa dalam bentuk waktu, pergeserannya. Nah, kita sebenarnya kan kita sudah pernah tahu untuk cross correlation. Jadi di sini caranya untuk cari komponennya ya dengan cara cross correlation itu tadi. Jadi komponen-komponen yang disebut komponen adalah komponen C dan komponen theta ini kalau dalam equation ya. Nah, di sini dari adanya adanya sifat harmonik tadi, harmonik sinusoid itu kan kalau misalnya kita kemarin cross correlation masih ingat kalau dia benar-benar cross correlation atau korelasinya maksimum, dia pasti ortogonal. Nah, di sini digabungkan kalau misalnya harmonik itu direlasikan atau dihubungkan dengan ortogonal,
pasti nilai dari komponen masing-masing komponen frekuensi itu saling ortogonal juga. Jadi kalau misalnya kita awalnya dikompos jadi 3, kemudian ada tambahan 2, nah yang 2 ini nggak akan merubah yang 3 sebelumnya. Jadi benar-benar ortogonal, tidak saling tidak saling terkait gitu ya. Jadi ini ada properties yang keempat atau tambahan selain yang tadi kan ada 3. Nah, di sini ada properties yang keempat atau sifatnya yang keempat. Jadi harmonik itu sinyal yang harmonik itu pasti ortogonal, jadi nggak akan saling berpengaruh. Kemudian ada juga kalau misalnya properties yang kelima, jadi secara operation matematisnya atau calculus operation, fungsinya differentiation atau integration-nya itu hanya mengubah bentuk magnitude atau fasenya, jadi bukan bentuk sinusoidnya. Jadi nanti bentuknya ya tetap di sinusoid, hanya mengubah magnitude atau mungkin geser, jadi meninggikan atau mungkin geser, jadi tanpa mengubah bentuknya. Jadi frekuensinya nanti tetap sama. Jadi di sini ada sifat yang kelima ya. Kemudian ada tambahan lagi, yang keenam, nanti kalaupun linear, jadi inputnya linear, outputnya juga tetap merepresentasikan yang sama ya, kompleksnya jadi sama, tetap. Jadi nanti suatu fungsi yang linear. Nanti mungkin 5 sama 6 ini akan dijelaskan lagi di chapter yang selanjutnya untuk yang linear system. Jadi ini untuk tambahan. Yang kita pakai mungkin 1 sampai 4. 5, 6-nya ini nanti mungkin akan dijelaskan lagi lanjutannya ya. Nah, ini untuk caranya dapetin koefisien. Jadi ini sama seperti yang kemarin kalian kerjakan di matematika teknik. Jadi komponennya kan ada C, kemudian ada theta. Di sini untuk dapat frekuensi domain representation dari XT, itu kita bisa ambil dari nilai masing-masing frekuensinya. Kalau di bentuknya analog atau continue, kita pakai simbol C sama theta. Kalau nanti bentuknya frekuensi, kita nanti pakai bentuk B sama A, ini ya, A atau B. Jadi nanti tinggal ditarik balik, ini untuk yang domain waktu, jadi dari frekuensi diubah ke domain waktu. Jadi di sini A sama B-nya adalah amplitude, kemudian amplitude masing-masing ya, ada cosine sama sine. Jadi nanti kalaupun kita pakai bentuk kompleks, ini nanti dijadikan satu. Tapi sebenarnya kalau kita hitung deret Fourier sendiri, A sama B ini adalah rectangular representation, yang satunya polar representation. Jadi ini hanya penyebutan, jadi kalau misalnya kita pakai simbol C sama theta, itu namanya polar representation. Kalau A sama B itu rectangular representation. Nanti ada namanya even sama odd ya, ada koefisien genap sama koefisien ganjil. Tapi sebenarnya sama. Jadi nanti ada tarik baliknya nanti di sini. Nah, kalaupun ketemunya adalah polar representation atau yang A sama B, itu bisa juga ditarik balik ke yang C ya, atau yang rektangular. Yang polar. Jadi ada konversi untuk rektangular to polar conversion. Caranya cuma tinggal dikuadratkan antara A kuadrat plus B kuadrat, kemudian diakar. Kemudian untuk dapat tetanya ya tinggal kotangan minus B per A. Jadi tinggal dibalik. Kalau yang tadi ini bentuknya dari AB ke waktu, kemudian yang di sini dari waktu ke frekuensi. Jadi di sini tapi masih bentuk yang kontinu. Kalau kontinu berarti kita masih pakai bentuk integral. Di sini kemudian equation-nya di sini masih bentuk T. M-nya ini masih tetap nanti karena dia tadi beberapa jenis ya tadi namanya. Istilahnya adalah reference, Istilahnya adalah dia harmonic number ya. Jadi dia berapa jumlahnya. Nanti tinggal dijumlahkan dibentuk sum yang besar ini. Kalau M-nya banyak, misalnya M-nya ada 3, ya berarti nanti tinggal dijumlahkan 3 gitu. Ada 3 jumlah. M1, M2, M3 gitu ya. Jadi kayak deret. Waktu kalian ngerjakan di matematika teknik. Jadi basicnya juga sama, correlation equation.
Jadi dikorelasikan antara sinus dan kosinus terhadap sinyalnya. Jadi sebaliknya juga nanti. Tapi nanti yang beda adalah persatuannya. Kalau kemarin kita correlation, yang di sumbu Y itu adalah nilai korelasi. Kalau yang di sini nanti bentuknya adalah magnitude atau amplitude ya. Jadi bedanya adalah di situ aja. Nah, ini tadi yang saya sebut sebagai analysis equation sama sintesis. Jadi kalau dari Fourier series kita dapatnya XT, berarti itu nanti kita harus analisis. Jadi itu disebut sebagai analysis equation. Jadi kita perlu untuk dianalisis atau diubah nanti analisis signal ya. Jadi untuk dapat informasinya kita harus melakukan proses analisis. Tapi kalau kita dapatnya dari yang koefisien A sama B, ini koefisien A sama B ini disebut sintesis equation. Jadi nanti kalau di sintesis kita dapat suatu persamaan yang utuh nanti dalam domain tinggal diubah ya. Berarti ini dari domain frekuensi ke domain waktu. Berarti itu artinya kita mensintesis, membuat ulang. Nah, ini yang tadi saya bilang, kalau misalnya A sama B, ini nanti sumbu Y-nya adalah amplitude, bukan correlation. Kalau yang kemarin kita pakai correlation, nilai Y-nya adalah maksimum correlation, jadi cuma 0 sampai 1. Kalau yang di sini nanti bentuknya bisa macam-macam, tergantung sinyalnya. Jadi ini bentuknya amplitude ya. Tapi intinya konsepnya sama, perhitungannya pakai correlation aja. Jadi di sini untuk mentransformasi dari continue sinyal ke frekuensi, dari domain waktu yang continue ke domain frekuensi, yang pertama dilakukan adalah menghitung koefisien A sama B. Baru kemudian nanti diubah ke bentuk C sama tetanya. Jadi nanti di sini ada cara perhitungan yang mungkin kemarin kalian sudah hitung. Setelah dapat A sama B, kemudian di-convert ke bentuk C-nya. Jadi di sini ada namanya A0. A0 ini adalah C/2 atau yang namanya nanti disebut DC term. Atau nanti disebutnya DC offset atau bias dari sinyal. Atau magnitudenya atau penjumlahannya. Kalau misalnya C-nya ini 0 ya berarti dimulai dari 0 ya. Tapi kalau misalnya ada nilai awal ya berarti nanti ada penambahannya selain sinyal yang kita jumlahkan di sini. Ini kayak awal mulanya. Nah, di sini bentuknya tinggal dijumlahkan tadi, diubah ya. Dari yang A, B, kemudian diubah ke C. Di sini juga C, kemudian di sini hanya bentuknya. Bisa jadi kalau yang tadi kan bentuknya 2πf. Nah, kalau yang di sini bentuknya omega T plus theta. Jadi cuman beda di sini aja bentuknya. Jadi ini equivalent representation-nya. Jadi sama aja sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita ngomong tentang Fourier transform, itu sebenarnya adalah Fourier series analysis. Tapi orang biasanya sebut Fourier transform karena nanti implementasinya adalah di domain discrete sebenarnya. Jadi hanya ada di teori, kalaupun nanti menghitung secara deret Fourier-nya. Jadi nanti di sini Fourier transform pun bisa, karena dia awalnya transformasi, sifatnya adalah interchangeable, berarti dia bisa dibalik. Jadi kalau dibalik, ya namanya inverse Fourier transform. Jadi untuk dari domain waktu ke frekuensi namanya Fourier transform. Kalau dari frekuensi ke waktu, dia inverse Fourier transform atau IFT. Nanti representasinya pun macam-macam ya. Bukan macam-macam, ada dua juga. Antara continuous Fourier transform, continuous inverse Fourier transform, sama discrete Fourier transform atau discrete inverse Fourier transform. Jadi nanti ada konsekuensinya masing-masing. Di sini contohnya, kalau kita mau mensintesis ya, atau merekonstruksi dari sinyal yang ada, dari equation yang ada, kemudian diubah ke bentuk sinyal. Di sini yang paling susah adalah bentuk sinyal square. Jadi kita mau merepresentasikan sinyal square dari berbagai macam bentuk sinus. Di sini dicoba dari N-nya 3. N3 ini order 3. Mungkin kalau misalnya di analog, di filter, nanti juga kalian ketemu bentuknya yang seperti ini. Ini mirip kayak high pass ya. High pass yang ideal bentuknya seperti kotak kayak gini. Tapi susah sekali untuk bisa sampai kotak kayak gini. Jadi ordernya harus ditinggikan. Jadi kayak ini misalnya ordernya 3, dia dapatnya kayak gini masihan. Kemudian kalau ordernya 9, dia lumayan lebih
agak lebih tajam, agak lebih kotak, 18 dan sampai yang 36. 36 yang paling tinggi. Sama juga nanti kalau misalnya kita pakai sinyal sinus, semakin banyak yang dipakai untuk gabungannya, berarti dia akan semakin mendekati ideal. Jadi nanti ini cuma 3 bentuk, kemudian di sini 9 bentuk, 18, ini yang terakhir 36, ada gabungan 36. Tapi nanti pun meskipun dia bentuknya bisa menyerupai hampir kotak, ini kalau kalian lihat meskipun dia rapat, tapi tetap ada osilasi yang tinggi ya. Jadi ada konsekuensinya atau ada tambahan osilasi yang namanya nanti Gibbs artifact. Jadi ada Gibbs artifact ini nanti konsekuensi dari penambahan order. Jadi ini mungkin nanti kalau di filter analog pun akan muncul seperti ini kalau misalnya kalian macam-macam kan atau naikkan ordernya, dia bisa rapat tapi di sini ada peningkatan dikit, ada amplitude meningkat seperti ini ya. Jadi ini menandakan adanya signal discontinuity. Jadi ini konsekuensinya, namanya Gibbs artifact. Jadi untuk menandakan adanya discontinuity ya kayak gini, ada tambahannya. Nah, Gibbs artifact ini juga selain kalau misalnya kita lihat dari sinyal 2 dimensi, dia juga sebenarnya muncul di sinyal 2 dimensi. Sinyal 2 dimensi itu seperti image ya. Jadi image juga termasuk sinyal, cuman 2 dimensi aja. Jadi kalau misalnya nanti video berarti 3 dimensi. Jadi semua hal sebenarnya tentang sinyal. Tinggal mau olah 1 dimensi atau 2 dimensi. Kalau olah 2 dimensi biasanya lebih kompleks karena nanti vektornya dia bentuknya udah bentuk ruang ya. Bukan ruang sih, sebenarnya 2 dimensi. Jadi ada vektor untuk luas sama luas, jadi ada panjang sama lebar gitu ya istilahnya. Jadi ada 2 vektor yang kita tangani. Kalau cuma 1 vektor berarti 1 dimensi berarti ya cuma 1 aja. Jadi flat gitu kayak istilahnya. Kalau image berarti dia 2 dimensi. Di Gibbs artifact kalau misalnya di image juga sama. Jadi di sini ada perbedaan warna ya, perbedaan warna yang jelas atau subtransition atau namanya resonance signal ya waktu pengambilan datanya. Jadi terlihat warnanya akan ada kontrasnya sedikit atau kayak gini lah ya. Warnanya ada putih kemudian ada abu-abu. Ini namanya juga Gibbs artifact atau nanti di apa ya? Kalau di pengolahan citra itu ada namanya filtering. Filteringnya untuk menghaluskan. Nah, ini salah satu juga untuk menghilangkan Gibbs artifact itu tadi. Nah, kemudian ada yang namanya di sini simetri. Kalau simetri, kalau kalian tahu kan sebenarnya simetri kanan sama kiri sama gitu ya. Sama juga di sinyal. Jadi ada beberapa sinyal yang dia sebenarnya simetri atau anti simetri. Jadi kalau pas di tengah-tengah T-nya sama dengan 0, itu antara kanan sama kirinya itu sama. Dan sebenarnya kalau kanan sama kirinya sama, itu Fourier series-nya atau koefisien Fourier series-nya yang tadi A sama B, itu pasti nanti nilainya 0. Jadi kanan sama kiri pasti sama. Koefisiennya 0 ya. Nanti kalau dijumlah atau di koefisien kan. Jadi nanti bentuknya adalah pencerminan dari salah satu sisinya. Jadi nanti kalau dikalikan, kalau misalnya salah satu 0, salah satunya juga 0, pasti nanti bentuknya apa ya namanya? Pencerminannya. Jadi salah satunya akan nilainya minus dari nilai satunya. Jadi kalau misalnya kita anggap nilai yang sebelah sisi kirinya adalah X, sisi satunya pasti minus X-nya atau kebalikannya. Jadi namanya di sini mirror symmetry ini nanti akan disebut sebagai even function atau odd function atau kalau misalnya di deret Fourier operasi genap sama operasi ganjil gitu ya. Karena nanti kalau dijumlahkan atau dikalikan, dijumlahkan sebenarnya ini nanti koefisiennya jadi 0 karena satunya positif, satunya negatif. Jadi kalau dijumlah nanti hasilnya 0. Nanti kalau 0 berarti dia simetri gitu. Jadi akhirnya kalau misalnya 0 ya dia nggak punya koefisien baik itu A atau B. Jadi sama-sama 0 untuk M-nya kalau misalnya number-nya apa tadi M-nya itu tadi ya
harmonic series-nya itu adalah even atau genap. Nah, akhirnya nanti ini yang disebut second half-nya mirip seperti yang first half tapi inverted, tapi dibalik. Jadi kayak cermin gitu. Jadi nanti nggak heran kalau misalnya yang diolah di Fourier transform itu hanya satu sisi. Karena satu sisinya sama, kita nggak perlu olah lagi untuk sisi yang keduanya. Jadi pasti sama. Jadi biasanya kalau pengolahan transformasi Fourier, misalnya kita punya frekuensinya 100, dia hanya mengolah sampai 50. Karena setengah Nyquist-nya kan ya. Berarti setengahnya lagi itu pasti sama dengan nilai yang ininya, tapi di negatif. Jadi kalau kita plot, nanti akan ada dua plot. Kalau misalnya plotnya Fourier itu kan seperti ini ya. Ada nggak ya? Nah, plotnya Fourier kan kurang lebih seperti ini. Nanti kalau kita lanjutkan 25 sampai 50, nilainya akan sama seperti ini, cuman kebalikannya. Jadi ini ada lagi di sini, kemudian ada lagi di sini. Persis sama seperti yang di awal. Jadi kita nggak bisa anggap itu sebagai informasi karena itu perulangannya. Jadi kebalikannya. Jadi biasanya cuma setengahnya aja. Jadi setengah dari Nyquist-nya kita sebutnya gitu. Nah, jadi nakanya di sini hanya salah satunya aja. Second half-nya nggak perlu dihitung ya. Ini contoh dari simetri. Jadi kalau simetri di titik tengah 0, 0 ini kanan sama kirinya sama. Jadi meskipun bentuknya belum tentu sinus gitu ya, itu bisa juga dia simetri, asal dia kanan sama kirinya sama. Kalau dilipat gitu ya, istilahnya kalau misalnya ditumpuk atau dilipat, itu nilainya dia simetri. Ini kalau misalnya yang even, bentuknya seperti ini, kalau yang odd seperti ini, kalau dijumlah, half wave-nya bisa jadi seperti ini. Jadi yang sisi sini akan sama dengan sisi yang ini. Jadi biasanya diolah adalah salah satunya aja. Ini cuman bentuk equation ya, kalau di delete Fourier ya. Masih ingat kalau even berarti X-nya itu sama dengan X minus T-nya. Kalau yang ganjil, X-nya sama dengan minus X min T. Jadi hanya berkebalikan di minusnya aja. Koefisiennya sama-sama 0, jadi B-nya sama dengan 0, A-nya sama dengan 0. Jadi kalau misalnya digabungkan di sini, ya tinggal ini dua-duanya juga 0 ya. Jadi kalau digabung ya tinggal nilainya X sama dengan XT min T per 2 atau setengahnya aja yang diolah. Nah, ini saya review sedikit tentang perhitungan Fourier transform. Ini bentuknya continue, jadi masih bentuk integral. Jadi ini refresh sedikit. Jadi kalian sudah pernah lakukan ini di matematika teknik. Jadi nanti kalau misalnya ada sinyal segitiga yang equation-nya bentuknya seperti ini, jadi dia akan bernilai 0 saat 0,5 sampai 1, dan dia akan bernilai T dari 0 sampai 0,5. Jadi sisanya selainnya adalah 0, atau yang ini nilainya T ya, T-nya akan meningkat sesuai dengan waktu. Jadi kalau waktunya T-nya 0,1, berarti T-nya juga nilai X-nya dia 0,1. Jadi nanti bentuknya akan bentuk segitiga seperti ini. Nah, kayak gini bentuknya. Nah, untuk mengolah Fourier-nya, yang pertama dilakukan adalah cari koefisien Fourier-nya, yaitu yang AM, kemudian BM. Baru nanti dikonvert ke bentuk C sama theta. Kemudian baru yang terakhir diplot. Plot dari bentuk C sama theta-nya terhadap frekuensi. Jadi nanti F-nya sama dengan M kali F1 ya. F1-nya ini reference atau fundamental frekuensinya. Masih ingat mungkin ya, BM sama dengan 2 per T, integral dari 0 sampai T. Fungsinya tinggal dimasukkan, jadi XT dikalikan sinusnya 2 pi MF T dt ya. Jadi T-nya dia karena rentang ya, periode dari 0 sampai 1. Ini kita bisa lihat dari 0 sampai 1. Jadi T-nya 1. Kemudian untuk ini karena ada genap sama ganjil, kita lihat 2 juga dari 0 sampai 0,5 nilainya T. Kemudian nanti untuk yang A dari sisi satunya ya, ini harusnya ada 2, 0,0 sampai 0,5. Kemudian dari 0,5 sampai 1.
Sebentar. Oh ya, setengahnya karena ini dianggap simetri ya, jadi nggak dihitung setengahnya ya. Jadi tinggal dimasukkan ini nilainya penjumlahan biasa, ini M-nya masih bentuk M seperti ini, nanti didapatkan hasil akhirnya 1/2 pi, minus 1/4 pi, dan seterusnya. Ini karena deret series ya, dia ada beberapa nilai dari 0 sampai 0,5, jadi nilainya nanti akan terus bertambah karena ini kontinu. Jadi nilainya 159 minus 0, sekian, dan seterusnya. Kemudian untuk yang A-nya sama juga, tapi dia bentuk fungsi cos-nya. Jadi kalau yang B itu sin, kalau yang A itu cos-nya. Nanti kalau misalnya kalian pun bentuk eksponen ya, nanti nggak perlu lagi dipisah ya, karena eksponen bisa langsung jadi 1. Tapi ini kalau ini hitungan manual, mungkin kalian lebih jago dari saya karena kalian sudah pernah hitung secara manual. Jadi ini tinggal di review aja. Nilainya dapat AM-nya minus 0,1 dan seterusnya ya. Setelah itu tinggal diubah ke bentuk C sama tetanya. Jadi bentuk T sama tetanya, C-nya kalau C tinggal dikuadratkan ya. Dikuadratkan A kuadrat plus B kuadrat. A-nya dapat tadi sekitar 0,01 sama 0,59 misalnya. Ini dikuadratkan, ini juga dikuadratkan, dijumlah, dapatnya nanti C-nya juga masing-masing poin. Jadi 0,187, 0,08, 0, ini dan seterusnya. Kemudian untuk yang theta ya, theta masing-masing ya, minus B per A-nya. Kotangan dari masing-masing itu. Jadi dapatnya 122, 90 minus 1. Dan ini satuannya adalah derajat, karena theta ini adalah fasa nanti. Jadi kalau kita plot, setelah kita dapat koefisien, kita plot ya. Ini kalau plot yang masih dalam bentuk waktu, bentuknya segitiga kayak gini. Kemudian kalau sudah bentuk Fourier atau frekuensinya, kita tinggal masukkan C ini tadi. Jadi kalau misalnya nilainya 1, dia dapatnya 0,18 ya C-nya atau magnitudnya. C ini kan magnitud. Jadi dapat 0,8. Kemudian yang 2 dapat 0,08 ya di seterusnya dan seterusnya ini sampai dia nilainya yang didapat di sini ya. Jadi ini ada 4 poin, di sini ada 4 juga. Tetanya nanti ada plot sendiri ya untuk fasa. Jadi nanti ini yang frekuensi aja. Mungkin ini saya mute dulu ya. Mana apa? Oke, saya nggak bisa mute. Oke. Nah, ini kalau yang ini sebenarnya kalau di domain frekuensi ada 2 plot, ada frekuensi terhadap magnitud sama frekuensi terhadap fasa. Tapi yang di sini ini untuk yang frekuensi aja. Nanti untuk yang fasa sama, tinggal ininya diubah ke bentuk frekuensi sama derajat ya. Jadi yang di sini adalah derajatnya atau fasanya. Nah, ini kalau misalnya kita coba ke bentuk yang diskrit atau bentuk pakai MATLAB ya. Jadi kalau kita mau plot atau rekonstruk, jadi sebenarnya terakhir ini kan dalam bentuk analisis. Kemudian kalau dari analisis kita mau bentuk ke waktu lagi, kita bisa tinggal rekonstruk aja. Rekonstruk dari nilai koefisien C-nya. C-nya ini kan sama dengan A0 ya. Jadi A0 term ini sama, A0 itu tinggal 2 kali nilainya. Nilai average value dari X. Jadi tinggal dimasukkan, dia dapat 0,125. Kita bisa tinggal langsung plot bentuknya di MATLAB. Nah, ini nanti mungkin kalau misalnya mau dicoba, silahkan. Frekuensi sampling kita ambil aja, diasumsikan. Jadi ini 500 titik. Jadi masing-masing titik itu adalah 1 poin ya. Jadi jumlahnya adalah 500, frekuensi samplingnya 500 juga. Jadi 1 titik 1 poin. Nah, nilai C-nya kita dapat 4 ya tadi. Jadi 0,187, 0,08 sampai 0,04 ini. Kemudian untuk yang tetanya minus 122, 90, minus 101 derajat, ini bentuknya derajat. Karena masih bentuk derajat, MATLAB maunya bentuknya radian, jadi kalian harus ubah ke bentuk radian dulu. Masih ingat yang pertama dulu? Jadi kalau diradiankan ya tinggal dikalikan 2pi per 360 ya. Jadi jangan lupa diubah ke bentuk radian. Kemudian tinggal diplot nilainya. Jadi bentuknya sama seperti nilai fungsi matematis yang tadi, yang ini.
Jadi X sama dengan C0 per 2 atau X awalnya, karena ini bentuk penjumlahan ya. Karena penjumlahan kan berarti dia bentuknya summation kayak gini. Kalau di MATLAB, penjumlahan yang bentuk summation kayak gitu pakai aja looping. Jadi nilainya akan bertambah nilai X pertama, kalau F-nya 1, yang F1 ini dia bentuknya matriks ya. Jadi dia akan ambil nilai C-nya. C ke F, C pertama, C kedua, C ketiga, sampai C keempat. Kemudian dikalikan 2pi FT-nya. T-nya sudah dapat, ini T waktu dari 1 per N sampai N. Ini hanya perhitungan, jadi T-nya masing-masing titik, ditambahkan pergeseran fasanya. Nah, ini atau bisa juga nanti ditambahkan karena dia ada penjumlahan di awal, A0-nya ada, A0-nya kan nggak 0. Jadi A0-nya ada nilai 0,125, jadi kita ikuti kaidah yang di sini tadi. Jadi ini adalah A0 atau C0 per 2 ini ya, ditambahkan hasil penjumlahan dari masing-masing komponen. Jadi tinggal dijumlahkan terakhir, setelah dijumlahkan dari yang ini, dijumlahkan sama A0 per 2 yang ini tadi. Kemudian diplot, hasilnya dapat seperti ini. Nah, sebenarnya hasilnya kita mau bentuk yang kayak gini, segitiga. Tapi karena kita dapatnya cuma 4 poin, 4 titik, atau 4 fungsi ya, 4 bentuk, 4 kombinasi, jadi ya hasilnya nggak terlalu bagus. Jadi masih ada kayak gini-gini ya. Nah, tapi paling nggak sudah lumayan. Nanti kalau misalnya titiknya ditambah, semakin banyak, kayak yang Gibbs tadi ya, kayak contoh di Gibbs tadi, nah, nanti akan lama-lama menyerupai ini, semakin membentuk segitiganya. Karena ini cuma 4 ya, akhirnya cuma seperti ini. Tapi sudah lumayan merepresentasikan. Kalau misalnya kita, ini namanya rekonstruksi. Jadi atau rekonstruksi atau sintesis ya. Jadi dari bentuk yang koefisien-koefisien direkonstruksi ulang ke bentuk waktu. Nah, bentuknya kayak gini lah. Jadi ini kalau misalnya bentuk MATLAB. Nanti sebenarnya kalau di bentuk discrete, nanti ada juga yang namanya Fourier transform, atau kalau di MATLAB namanya fast Fourier transform atau FFT ya. Jadi nanti di sini Fourier series itu salah satu cara untuk mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Di sini salah satu cara, karena memang transformasi sinyal nggak cuma Fourier, nanti ada macam-macam ya. Nah, terus kemudian Fourier series ini masih termasuk yang paling sering digunakan atau general approach di sini paling bilang karena paling mudah. Jadi hanya mengasumsikan suatu sinyal itu adalah gabungan dari macam-macam sinyal sinus dengan berbagai macam frekuensi. Jadi kalau continue, tinggal nanti bentuknya integral, fungsi matematis. Kemudian kalau digitalnya atau discrete-nya, nanti pakai sequence ya, bentuknya algoritma. Kalau di MATLAB, dia punya algoritma sendiri untuk menghitung, jadi caranya lebih cepat lagi untuk menghitung deret. Jadi dia ada algoritma sendiri untuk mempercepat perhitungan masing-masing deretnya. Sebenarnya bukan agak di skip ya sebenarnya dia. Jadi ngitungnya makanya lebih cepat. Jadi deretnya nggak semua dihitung, tapi ada beberapa yang hanya menghitung yang penting saja. Jadi dia makanya algoritmanya namanya fast Fourier transform atau kalau disingkat FFT. Nah, karena dia transformasi, balik lagi dia pasti ada equation untuk pembaliknya atau inverse-nya atau inverse Fourier transform. Di MATLAB juga disediakan IFFT-nya. Jadi ini nanti untuk sintesis equation-nya ya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke complex representation. Saya sambil bernafas. Mungkin nanti ya. Oke, gak apa-apa. Kita lanjut dulu. Nanti pertanyaan boleh di akhir lah. Siapa tahu mungkin nanti terinspirasi. Ini kemarin kita sudah bahas juga yang complex representation ya. Karena memang kalau misalnya kita pakai bilangan kompleks, equation-nya akan lebih simpel. Di sini juga dipakai, sama juga di Fourier, dia bisa diubah ke bentuk bilangan kompleks. Jadi tetap sama pakai konsep atau ininya Euler, jadi namanya Euler identity. Jadi nanti cosinnya akan diubah ke bentuk eksponen. Jadi sama tetap kemarin, eksponennya X ya, kalau X-nya kalau di sinyal ya bentuknya adalah J omega T atau J 2pi Ft.
Nah, di sini sebenarnya kenapa kok pakai complex representation, bahkan untuk Fourier analysis pun, bahkan dalam domain frekuensi pun gitu ya. Karena yang pertama dia lebih gampang untuk dipakai dalam satu analisis equation, jadi lebih singkat. Jadi kemudian karena lebih singkat, akhirnya lebih mudah untuk di solve atau solve analytically. Jadi lebih gampang untuk dihitung nantinya, kalaupun nanti bentuknya adalah fungsi integral. Jadi lebih singkat ya. Kalaupun nanti kalian perhitungan pun akan lebih singkat karena kalian nggak harus hitung masing-masing ya. Jadi B nggak harus disendirikan, kalau tadi B sin A cos ya, atau A sin B cos, saya kebalik ya. A B sin kok B sin A cos ya. Jadi nggak perlu dihitung masing-masing komponen B sama komponen A-nya. Kalian langsung hitung eksponensialnya. Itu pun akan lebih mempermudah untuk perhitungan. Nah, selain itu juga waktu nanti untuk perhitungan komputer atau komputasinya nanti kebanyakan pakai bilangan kompleks. Jadi nanti kalau kita hitung secara diskrit atau secara komputasi, biasanya bentuknya yang di paling umum adalah kompleks. Yang terakhir, yang paling penting, kalaupun kita menghitung atau menuliskan di paper atau di scientific paper ya, secara resminya, equation-nya yang kalian lihat nanti kebanyakan bentuk equation dalam bentuk kompleks. Jadi jarang ada yang pakai bentuk seperti ini, kosin dan bla bla bla, karena terlalu panjang, terlalu bertele-tele. Jadi kalau di research paper atau scientific paper, kebanyakan yang kalian lihat nanti bentuknya eksponen kayak gini. Jadi ini alasan kenapa complex representation ini sangat penting kalau di signal analysis atau signal synthesis, gitu ya. Nah, ini balik lagi ke continuous Fourier transform. Jadi kalau continuous Fourier transform, kita ngomongin ke arah spektral karakteristik. Jadi karena tadi di awal kalau misalnya bentuk frekuensi, kita harus lihat bentuknya. Kalau time domain kan tinggal equation-nya dalam bentuk waktu gitu ya, xt dan seterusnya, tapi fungsinya nanti integral. Tapi kalau dalam Fourier, nanti kita harus lihat dulu bentuknya apakah dia periodik atau non-periodik. Nah, karena memang kebanyakan sinyal adalah non-periodik, jadi kalau misalnya non-periodik, kalian bisa lihat bentuknya dia tidak berulang ya. Ada nilai yang ada, dia hanya ada di rentang tertentu. Ya, jadi dia rentang waktu tertentu dia ada nilainya, yang lain dia 0. Itu bisa jadi dia namanya aperiodik. Masih ingat yang pertama ya, bentuk-bentuk periodik, aperiodik, kemudian stokastik dan seterusnya. Nah, ini kita bicara tentang periodik sama aperiodik, artinya berulang atau tidak berulang. Kalau tidak berulang ya bisa jadi dia bisa bentuknya non stasioner, tapi kalau di bentuk yang deterministik, yang simple, ya dia nggak ada nilainya atau 0 gitu. Jadi dia hanya akan bernilai pada saat rentang waktu tertentu aja. Atau bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk merepresentasikan sinyal aperiodik ini dalam bentuk Fourier, biasanya waktunya diubah ke bentuk unlimited atau infinity. Jadi kalau misalnya bentuknya dia periodik, kita gampang tinggal pakai sinyal yang seperti ini ya. Bentuknya pakai hubungan integral biasa. Nah, kayak yang umum. Yang mana yang continue ya. Ini discrete semua. Nah, bentuknya tinggal seperti ini. Pakai T. Kayak gini aja. Ini untuk yang continue dan periodik. Tapi masalahnya kalau misalnya aperiodik, itu yang agak harus dibatasi lah istilahnya. Karena di awal untuk kaidah sinusoid pun dianggapnya adalah kalau dia ini all periodic signal can be broken down into a series sinusoid. Jadi sebenarnya yang berlaku di sini untuk dikomposisi adalah untuk yang periodic signal. Jadi kalau yang nggak periodik, nah kemudian ada muncul masalah baru ya. Jadi sebenarnya Fourier, kenapa kok banyak transformasi lainnya selain Fourier? Karena nanti ada juga kelemahan Fourier. Nanti mungkin di awal perkuliahan transformasi yang lain nanti akan disebutkan. Jadi di sini dijelaskan dulu yang bagus-bagusnya sinus ya. Jadi dia menganggap
kalau yang unperiodik bisa juga didekati, bisa juga dihitung dengan cara melebarkan periodenya atau periodenya diubah ke bentuk infinity atau tak hingga ya. Jadi yang awalnya bentuknya seperti ini, dilimitkan, jadi ada pakai limit. Jadi kalau limit ini T-nya akan semakin panjang dan panjang ya. Maksudnya periodenya akan semakin tak hingga. Kemudian F-nya, frekuensinya atau frekuensi fundamentalnya akan menyempit, smaller and smaller gitu ya. Jadi ada increment antara harmonic signalnya. Jadi bentuknya nanti akan minus infinity sampai ke infinity, positive infinity. Jadi nanti akan ada konsekuensi atau efek dari penambahan jumlah periode. Yang pertama pasti komputasinya semakin banyak karena dari yang ini contohnya untuk 1 second dia hanya diambil titik-titiknya ini ya. Kemudian kalau untuk yang lanjutannya dia titik-titiknya semakin banyak. Nah, kemudian kalau yang semakin apredik dia harus semakin banyak diambil titiknya. Jadi harus memperbanyak jumlah titiknya yang diambil atau periodinya atau frekuensi samplingnya yang diambil semakin banyak. Konsekuensinya itu. Jadi sebenarnya Fourier ini hanya menganggap dia sebagai sinyal yang periodik. Jadi kalau misalnya kita periodik ya, sinyal yang periodik, kita cukup ambil polanya yang tertentunya aja sudah cukup merepresentasikan. Anggap aja seperti, misalnya saya mau coret-coret dulu bentar. Sebentar ya, saya kok nggak menghubungkan ini. Kalau misalnya kita, ini kalau misalnya saya pegang gini masih terdengar ya. Nah, kalau misalnya kita punya sinyal periodik, misalnya kita anggap aja PQRST lah ya, sinyal jantung, PQRST itu gimana? Nah, gini ya. Kemudian akan berulang lagi PQRST lagi. Nah, misalnya gitulah. Ini saya anggap aja ini sama ya. Ini karena nggak bagus tulisannya. Kita cukup olah yang di sini aja. Karena yang lainnya akan sama. Atau misalnya yang paling gampang kayak kemarin. Sinyal sinus ini sebenarnya mungkin berulang tapi ya tetap non stasioner. Tapi kalau misalnya kita anggap yang deterministik yang kayak sinyal sinus ya. Nah, misalnya kayak gini. Kemudian ini 1 second, ini 2 second. Antara yang sini dan yang di sini akan sama kan ya. Jadi kita cukup ambil periode tertentu aja untuk merepresentasikan dari awal sampai akhir. Tapi kalau untuk kasus tidak berulang atau non periodik, ini Fourier sebenarnya kalinya pakai ya udah hitung aja sebanyak mungkin yang bisa kamu pakai gitu. Jadi misalnya sinyalnya kayak gini, dia tidak periodik ya. Dihitung aja sebanyak mungkin waktunya. Jadi kalau bisa semua dihitung ya semua waktu itu dihitung. Jadi T-nya akan semakin banyak. Jadi nggak akan ada samplingnya. Otomatis komputasinya akan semakin besar. Gitu ya. Jadi nggak ada lagi samplingnya atau misalnya nggak ada lagi sequence-nya. Tapi ya dihitung semua dari awal sampai akhir. Dianggapnya dari awal sampai akhir ini adalah periodik. Jadi dia semakin panjang waktunya untuk melakukan perulangan gitu ya. Jadi diumpamakan dia periodik dari awal sampai akhir semuanya itu. Jadi komputasi nanti akan semakin besar. Jadi makanya di sini titiknya yang harus diambil semakin banyak untuk merepresentasikan. Kalaupun memang kita nggak bisa merepresentasikan semua itu, ya berarti akan ada akurasinya akan berkurang yang pertama. Pasti maksudnya akan ada bias. Kemungkinan untuk bias akan banyak. Jadi ya itu konsekuensi. Tapi nanti kalau misalnya kita hitung semua, komputasinya berat. Nah itu nanti harus diselesaikan. Jadi makanya sebenarnya Fourier ini tidak cocok untuk sinyal non stasioner. Dia hanya bagus untuk sinyal stasioner. Tapi untuk kasus-kasus yang tidak terlalu kompleks, misalnya ya udah cukup lah dianggap aja dia sinyal itu sebagai sinyal yang stasioner, ya nggak masalah. Jadi kalau nanti perlu detail benar-benar sampai yang ke resolusi yang tinggi, nah itu baru kita nanti bisa bandingkan, oh ternyata Fourier tidak bisa untuk merepresentasikan sinyal yang non stasioner. Nanti mungkin untuk kajian yang selanjutnya ya. Kita anggap aja dulu, jadi di Fourier ini banyak
anggapan. Jadi bukan anggapan, maksudnya banyak limitation-nya. Jadi dianggap seperti ini, dianggap seperti ini. Jadi didekati dengan yang paling gampang. Memang kalau misalnya kita menganalisis sesuatu, memang nggak bisa nggak bisa persis sama. Jadi kalaupun matematikawan biasanya didekati dengan limitation, makanya sering ada lim ya. Jadi dengan ada batasan-batasan tertentu, atau misalnya pun kalau kita penelitian nggak bisa semuanya dijadikan satu lingkup ya. Jadi makanya ada batasan penelitian. Jadi artinya kita hanya membatasi yang seperti ini. Jadi yang lain yang di luar batasan kita dekati dengan batasan yang ini. Jadi didekati dengan nilai yang terdekat. Semakin dekat nilainya akan semakin bagus. Nanti mungkin kalau misalnya kalian belajar di komputasi, itu salah satu contoh untuk mendekati sesuatu nilai ya. Jadi dengan cara macam-macam, dipotong-potong, kemudian didekati untuk dapat satu nilai, dihitung dari sini, ada banyak metode kan ya. Itu untuk salah satu cara untuk mendekati atau mengira-ngira lah istilahnya. Merekonstruksi dengan cara mengira-ngira, oh ini saya dekati sekian, bagus nggak? Oh ya tambah bagus, didekati lagi, akan semakin dekat, semakin sedikit limitationnya akan semakin bagus. Nanti kalau misalnya batasannya, kalau misalnya suatu metode atau suatu penelitian, oh batasannya masih ini hanya digunakan antara range sekian sampai sekian. Ini bisa kalau misalnya hari ini sampai hari ini, waktu sini sampai sini, semakin banyak constraint-nya atau semakin banyak limitation-nya, berarti itu masih kira-kiranya masih semakin besar ya, masih belum mendekati. Nanti kalau misalnya limitation-nya semakin dikit, ya berarti dia sudah semakin mendekati real-nya. Jadi nanti makanya untuk sintesis atau pemodelan, nanti kalau misalnya kalian belajar pemodelan, nanti akan ada hipotesis atau syarat ya gitu ya, constraint-nya. Nah itu kalau misalnya kalian bisa memodelkan sesuatu tanpa banyak yang dianggap, maksudnya banyak dilimitkan, itu akan semakin bagus. Nah gitu-gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bicara sinyal bisa kemana-mana ya. Oke lanjut dulu. Nah equation-nya ini sama sebenarnya kayak yang kemarin, cuma diganti aja. Jadi kalau misalnya dalam continue, kompleks ya. Kalau dalam kompleks form berarti equation-nya di sini yang awalnya dia 2pf, dia di sini ini awalnya bentuknya bukan 2pf ya. Jadi ini sudah dalam bentuk kompleks ya. Anggap aja ini bukan lagi cosinus dan sebagainya. Ini sudah ke bentuk kompleks form, tapi untuk yang non periodik. Jadi tinggal diubah aja limitnya di sini. Minus tak hingga sampai tak hingga. Untuk sisanya sama, persis sama xt, kemudian e pangkat minus omega t atau 2πft boleh. Kemudian kalau misalnya dalam bentuk polar representation, kalau yang ini kan ini yang polar ya, ini yang representation. Kalau ini bentuk yang C sama theta, kalau yang ini bentuk A sama B, boleh macam-macam sama. Bentuknya tinggal diubah ke limitnya aja. Kalau yang ini tadi masih kompleks, nggak ada cosinus, kalau ini dipecah satu-satu. Jadi ada cosinusnya, ada sinusnya. Sama. Nanti kalaupun diubah ke dalam bentuk C yang tadi satu, ya secara umum bentuknya seperti ini. Jadi kalau misalnya bentuk X-nya dalam kurung T, ini kalau misalnya dalam sama-sama kontinu ya. Kalau dalam sama-sama kontinu, T kecil yang kayak gini, ini adalah bentuk waktu. Kemudian kalau di sini omega atau 2πf itu berarti bentuknya frekuensi. Jadi ini dari domain frekuensi diubah ke waktu. Tapi kalau di sini X-nya sama dengan F atau X dalam kurung omega, terus kemudian di sininya adalah T waktu, berarti dia dari waktu diubah ke frekuensi. Tinggal nilainya nanti yang terakhir gimana. Nanti mungkin ada perbandingannya. Nanti di akhir ada perbandingan tabelnya gitu ya, biar nggak bingung. Kemudian ini untuk yang diskrit. Nah, yang diskrit sebenarnya nggak jauh beda sama yang analog. Karena kalau yang analog ini kan karena kalau yang analog ini kan untuk mengembangkan yang diskrit ya. Jadi diskrit dikembangkan dari perhitungan matematis analog yang integral tapi diubah bentuknya. Jadi dibentuk sampling aja. Semakin banyak samplingnya berarti semakin merepresentasikan bentuk kontinunya atau analognya. Kalau misalnya kalian masih ingat di awal dulu, kalau
frekuensi samplingnya sedikit, nah dia pasti akan jadi bias. Akan bentuknya melenceng jauh dari yang aslinya. Jadi kalau misalnya kita bicara real asli, sinyal yang kita dapat dari tubuh atau sinyal yang kita dapat dari alat atau apapun itu semuanya bentuknya analog. Tapi kita berusaha mendigitalisasikannya dengan cara frekuensi sampling itu tadi. Jadi biasanya kalau misalnya alatnya frekuensi samplingnya semakin tinggi, berarti setiap detik dia samplingnya banyak. Jadi semakin bagus untuk merepresentasikan sinyal karena sudah mirip dengan sinyal aslinya yang ada. Nah, di sini kalau untuk menghitung analisis dalam bentuk digital atau digital komputer atau komputasi ya, itu namanya ya discrete Fourier transform. Jadi tinggal yang tadi continue Fourier transform, yang ini discrete Fourier transform. Atau biasanya disebut DFT, discrete Fourier transform. Ini tadi yang sebenarnya dihitung pakai FFT ya. Jadi FFT itu sebenarnya ya discrete Fourier transform. Tapi cuman algoritmanya dia pakai fast, jadi namanya fast Fourier transform. Jadi apapun yang kalian hitung dengan komputer itu adalah discrete. Apapun yang misalnya kalau analog itu kalau misalnya kita pakai komponen elektronika yaitu itu analog. Jadi yang keluar adalah sinyal analog atau sinyal yang bentuknya kontinu. Kalau semua sinyal yang sudah dimasukkan ke dalam komputer, ke dalam laptop, meskipun bentuknya kayak sinyal analog ya yang kontinu, tapi sebenarnya dia adalah discrete gitu. Nah, sebenarnya sama juga untuk equation-nya. Jadi kalau kalian lihat di sini perbedaannya cuman dikit. Jadi kalau yang di continue, ini untuk yang periodik, ini yang aperiodik ya. Kalau yang ini tadi kan sudah. Jadi kalau periodik sama aperiodik, bedanya cuma di limitnya. Yang di sini 0 sampai T, yang di sini minus tak hingga sampai tak hingga. Kalau yang sisanya sama ya, ini sama-sama di sini. Kemudian yang di sini dari waktu ke frekuensi, yang di sini frekuensi ke waktu. Jadi di sini lihatnya bisa nilainya M atau bisa nilainya N, terserah ya, karena M ini adalah sequence. Jadi dia merubah dari frekuensi, ini bisa jadi bentuknya T, bisa jadi bentuknya M ya, karena ini nanti nilainya sama. Titik apa reference number, jadi number integral pokoknya. Jadi di sini dari bentuk sebentar. Fourier transform, periodic and continue. Kemudian ini XT aperiodic, ya benar. Ya tinggal beda di sini aja. Kalau misalnya yang continue, dia masih pakai kurung biasa. Kalau untuk yang discrete, dia bentuknya kurung kotak. Itu ciri yang pertama. Kemudian integralnya, kalau yang di sini integral, kalau yang di sini pakai bentuk summation. Dan biasanya dia bukan lagi pakai periode, tapi pakai N. N ini adalah jumlah sequence ya. Jadi kalau N kecil ya sequence pertama, sequence kedua, sequence ketiga. N besar adalah total jumlah N-nya. Nah, di sini juga yang kedua kurung T ya. Jadi di sini masih pakai domain waktu ya. Sama-sama pakai domain waktu, tapi yang di sini T secara kontinu, yang di sini pakai poin atau sequence tadi. Kurungnya juga beda. Jadi pokoknya kalau misalnya discrete, kurungnya biasanya kotak untuk menandakan bahwa dia dalam domain digital, di sini dalam domain waktu. Jadi jangan keliru, jangan digabung. Kalau misalnya kalian mau tulis dalam bentuk kontinu, ya semua kontinu. Jangan di sini ya kurung, kemudian di sini ya kurung siku. Nah itu pasti bingung ya yang baca. Jadi ini domain waktunya domain yang discrete atau kontinu. Jadi harus ikutin kaidah. Jadi kalau misalnya di awal pakai integral, di sini ya harus kurung. Nggak bisa kalau misalnya kita pakai integral, sininya kurung siku. Atau kebalikannya kita pakai di sini summation, di sininya pakai kurung. Nah itu pasti salah, jelas salah. Nanti kalian dimarahin Pak Akif kalau misalnya kayak gitu. Karena bentuk representasi ini akan menandakan juga nanti sinyal itu akan diolah seperti apa. Jadi nggak boleh keliru ya. Di sini juga 2pi FT, di sini hitungannya 2pi F-nya diganti N ya, per N. Jadi jumlahnya adalah per N sequence yang tinggi. Kemudian kalau untuk yang aperiodik, tinggal ganti limitnya sama kayak yang di analog.
minus tak hingga sampai tak hingga. Untuk sisanya sama. Cuman paling bentuk equationnya aja di sini untuk menandakan bahwa dia periodik, yang di sini non periodik. Jadi ini untuk yang M itu bahwa dia periodik, berarti dia nilainya akan terus berulang sama. Jadi M ke 0, ke 1, ke 2, dan ketiga ini rata-rata berulang terus. Kemudian kalau yang ini F ya. Jadi untuk menandakan itu aja. Hati-hati F yang di awal di sini sama yang di akhir ini beda. Jadi kalau misalnya kalian mau kasih simbol yang lain pun untuk menandakan nggak masalah. Jadi hati-hati, ini tadi saya juga keliru. Kadang soalnya XF ini bisa jadi untuk simbol baliknya. Jadi dari waktu ke frekuensi. Tapi di sini sama-sama waktu ya. Karena yang F-nya di sini. Soalnya kadang ada equation juga kalau misalnya ditransformasi balik, dia kalau dari domain frekuensi dia XF, tapi biasanya juga untuk membedakan kalau waktu itu X besar, kalau domain frekuensi itu X kecil. Tinggal nanti dalam kurungnya di sini T atau F, kayak gitu aja. Tinggal dilihat di sini, kalau misalnya di sini dia pakainya T kurung, berarti dia dalam domain waktu gitu ya. Jadi kalau dia domain balik, frekuensi IFFT ya, berarti dia domainnya frekuensi. Nah, ini ada contohnya kok ternyata. Ini reverse transform ya. Jadi ini untuk sintesis. Jadi kalau yang ini tadi forward transform atau untuk analisis, jadi dari domain waktu ke domain frekuensi. Kalau yang ini dari domain kebalikannya, dari domain frekuensi ke domain waktu ya. Jadi ini inverse-nya. Jadi nggak jauh beda sebenarnya, cuman ini yang tadi saya bilang, X-nya X kecil. Biasanya gitu. Jadi jangan keliru. Kadang-kadang ada yang X kecil di sini, kalau di sini pakai N, ada yang juga pakai nilai F. Jadi menandakan dia berarti dalam domain frekuensi. Jadi itu hanya simbol, tapi kalian lihat lagi pelan-pelan di dalamnya. Biasanya kalau X besar, dia pakai dalam domain waktu. Kalau yang di sini X kecil, dia domain frekuensi ya. Jadi untuk mencari domain frekuensi atau kebalikannya. Jadi di sini nanti X besarnya ini adalah frekuensi, yang di sini adalah X kecil adalah waktunya. Gitu kurang lebih. Tapi untuk perubahannya antara yang diskrit sama analog juga sama. Di sini untuk yang inverse, di sini udah pakai yang ini, harusnya inverse-nya pun harusnya integral ya. Tapi mungkin kalau misalnya integral ini harusnya diferensial ya. Jadi ini juga integral. Ini entah kenapa kok inverse-nya dia dalam bentuk sequence. Harusnya juga inverse-nya dalam bentuk integral juga. Oh, ini yang nggak pas. Ini harusnya ada di sini ya. Discrete. Bentar, ini harus hati-hati bacanya. Jadi kalau yang ini, dia mendiskretkan dari yang analog. Jadi beda sama yang ini ya. Nanti coba dilihat lagi pelan-pelan ya. Karena ini harusnya kalau yang kayak gini, dia berarti mengubah yang dari bentuk analog ke bentuk yang digital. Tinggal lihat ininya. Nah, ini bentuk yang analog diubah ke bentuk yang digital. Pokoknya intinya kalau misalnya masih ada fungsi integral, berarti dia masih bentuk analog. X besar sama X kecil ini untuk domainnya. Gitu aja. Kalau N kayak gini dia pakai discrete ya. Intinya itu, kalau yang di sini discrete Fourier sebenarnya juga sama namanya time Fourier series, discrete time Fourier series, tapi kalau misalnya di sini disebut umumnya discrete Fourier transform atau DFT. Kebalikannya ya berarti inverse discrete Fourier transform. Gitu aja sih. Nah, ini sebenarnya untuk aplikasi real world-nya atau real world aplikasi ya. Sebenarnya transformasi Fourier itu kalau untuk yang continue itu sebenarnya hanya dilakukan secara analytical atau secara perhitungan matematis, atau hanya dilakukan secara textbook. Nggak mungkin dilakukan secara realnya. Kalau discrete, ini masih bisa dilakukan di komputer, atau yang kita lakukan sehari-hari itu sebenarnya dalam domain discrete, gitu ya. Apapun yang continue itu sebenarnya biasanya hanya dilakukan di perhitungan atau theoretical only ya. Nah, ini di FT sebenarnya pun meskipun di
discrete tapi Fourier transform ini sebenarnya theoretical only, karena untuk real world-nya kita pakai FFT, algoritma yang fast Fourier transform. Jadi untuk perhitungan hanya teoretik aja. Kemudian yang inverse, kalau inverse-nya Fourier series, dia juga ini kalau inverse Fourier series itu berarti continue ya. Kalau nggak ada namanya discrete, berarti dia anggap aja itu continue. Inverse Fourier series juga sama, dia hanya dilakukan secara analitik, jadi hanya secara perhitungan aja di buku, di textbook. Tapi kalau untuk realnya kita pakai yang inverse discrete Fourier atau IFFT kalau misalnya disebutnya di sini. Inverse Fourier transform ini sama kayak ini, jadi dia merekonstruksi sinyal tapi hanya juga karena continue bentuknya, makanya dia hanya di textbook. Jadi hanya theoretical. Ini inverse discrete Fourier transform pun sama, theoretical only, karena nanti kita untuk menghitung dia pakai inverse discrete Fourier series ini atau IFFT ya. Jadi kurang lebih seperti itu, tapi meskipun yang nanti akan dilakukan adalah discrete, kalian harus tahu juga yang bentuk continue-nya seperti apa, karena discrete itu ya dikembangkannya dari bentuk continue. Jadi harus tahu dulu prosesnya ya. Nanti mungkin untuk yang selanjutnya kita coba ke yang MATLAB implementation-nya ya. Atau mungkin kalian bisa coba dulu dari buku. Di buku banyak kalau mau coba-coba mengolah, misalnya kayak yang ini tadi. Nah, yang ini tadi dicoba apakah benar hasilnya seperti ini. Nah, ini kan kadang-kadang harus dicoba ya. Jadi harus dicek apakah benar kelihatan seperti ini atau misalnya nanti gimana. Nah, nanti mungkin bisa dicoba dulu. Yang di buku banyak contohnya. Bahkan sebenarnya saya cuma ambil beberapa contoh yang tadi untuk yang continue pun. Jadi di buku banyak ya. Nanti bisa di review sendiri lagi. Jadi kayak yang ada di contoh ini tadi yang saya pakai cuma contoh 39. Nanti mungkin ada lagi lanjutannya di belakang. Untuk yang complex representation pun lebih detailnya lagi, prosesnya gimana caranya dia mengubah dari yang biasa ke bentuk eksponen juga bisa lagi dilanjutin di buku ya. Kemudian sampai gimana bentuknya real sama imajiner, ngitungnya gimana sama. Jadi kalau misalnya kita tadi pakai konsepnya A sama B itu kan A itu kan yang sin, B A yang cos, yang B yang sin. Jadi sama juga kalau di bentuknya kompleks ada bilangan real sama bilangan imajiner. Nanti tinggal di cocokkan aja. Jadi implementasinya sama, saya cuma ambil ringkasannya itu aja. Jadi nanti kalau mau dibaca lebih lanjut bisa lihat dari buku yang Johnson Lu ya. Di situ juga ada banyak contoh kalau misalnya mau ngubah ke bentuk fasenya. Jadi tadi yang saya contohkan cuma yang bentuk ini. Nah, yang ini aja. Di contoh buku ada juga yang bentuknya rektangular ya. Jadi ada bentuk yang lain. Jadi kalian bisa contoh. Ada juga yang bentuk eksponen. Jadi nggak cuma bentuk yang segitiga seperti ini, ada yang rektangular, ada yang eksponen. Nanti bisa kalian cek lagi di buku. Jadi biar nggak terlalu harus belajar mandiri juga ya. Kemudian mungkin itu dulu sampai yang sekarang ini. Nanti untuk yang MATLAB implementation-nya kita coba hari ini. Nanti saya siapin dulu juga contoh-contohnya yang ada di MATLAB. Nanti mungkin bisa, karena ini masih ada lanjutannya juga. Sorry sebenarnya ini ya. Untuk yang minggu depan kita bisa bahas ke yang MATLAB implementation ini. Jadi nanti mungkin boleh kalian coba-coba dulu sebelum pertemuan. Nah, nanti juga ada fase wrapping. Fase wrapping itu yang kayak gimana? Nah, nanti bisa tolong dibaca dulu. Ada spectral redundancy. Ini macam-macam teori ya sebenarnya. Ini mungkin lanjutannya lah nanti. Untuk hari Senin. Sampai ke, nah ini khusus untuk inverse-nya. Nanti kita coba juga, kalau yang tadi kan kita hitung dulu baru kita plot ya. Kita nanti coba bandingkan sama yang FFT yang ada di MATLAB. Sebenarnya pun kalau misalnya kalian mau bikin sendiri codingnya, misalnya coding manual sendiri, Fourier,
Biasanya Pak Akif nyuruh seperti itu ya. Jadi dari yang proses perhitungan untuk koefisien B, koefisien C yang harusnya kalian hitung secara manual, kalian bisa minta tolong MATLAB untuk ngitungin. Jadi tinggal rumusnya dimasukin, kemudian dihitung hasilnya, dapatnya berapa, kemudian kita bisa cocokkan sama hasil hasil FFT-nya atau IFFT-nya. Itu pun sama hasilnya nanti ya. Ini nanti kita coba FFT sama IFFT-nya. Nanti apakah bentuknya hasilnya seperti itu? Nah, kita coba nanti di sini ya. Atau mungkin sambil iseng-iseng ngerjain tugasnya di sini boleh juga. Nanti mungkin buat belajar, siapa tahu nanti buat ujian keluar atau gimana gitu ya. Coba-coba sendiri boleh. Mungkin sampai sini dulu. Apa ada yang mau ditanyakan? Ini saya stop record dulu ya, biar nggak terlalu banyak nanti uploadnya saya.